Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sukses menjalankan bisnis Khadijah. Saat itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi nabi. Umurnya baru sekitar 25 tahun. Beliau masih tinggal dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Beliau biasa mengembalakan kambing orang-orang Mekah untuk mendapatkan upah atau imbalan meskipun tidak seberapa besar. Dengan upah itu, beliau biasa membantu keperluan keluarga Abu Thalib yang keadaannya miskin, sementara ia beranak banyak. Pada suatu hari, Abu Thalib mendengar berita bahwa Siti Khadijah, seorang saudagar Arab sukses yang membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjalankan bisnisnya di Syam. Khadijah adalah seorang pengusaha wanita yang kaya dan dihormati dari Banu Asad. Ia telah 2 kali menikah, namun kedua suaminya itu tidak berumur panjang. Ia sendiri tidak bepergian dengan kafilah dagangnya. Ia mengandalkan orang-orang suruhannya untuk berdagang atas namanya. Karenanya beliau mencari orang-orang yang jujur dan cakap dalam membawa barang dagangannya ke Syam. Abu Thalib kemudian memberitahukan kepada Nabi Muhammad tentang informasi itu dan menawarkan kepada beliau apakah beliau bersedia untuk menjalankan usaha perdagangan milik Khadijah. Sebenarnya Nabi Muhammad tidak memiliki ambisi untuk meraih harta kekayaan. Beliau merasa cukup dengan apa yang saat itu dimilikinya. Namun karena kepatuhannya kepada Abu Thalib, maka beliau pun menyetujuinya untuk berdagang atas nama Khadijah di Syam. Abu Thalib segera menemui Khadijah. Ia menawarkan agar Khadijah menggunakan jasa Nabi Muhammad, keponakannya yang saat itu sudah terkenal akan kejujuran dan kehormatannya. Berdasarkan saran Abu Thalib, Khadijah mengirim pesan kepada Nabi Muhammad memintanya untuk berdagang atas namanya di Syam dengan imbalan 2 kali lipat dari biasanya, yaitu 4 ekor unta. Nabi Muhammad setuju untuk berdagang di Syam atas nama Khadijah, dan salah seorang hamba sahaya Khadijah yang bernama Maisarah dikirim bersamanya. Setelah mendapat nasihat dari paman-pamannya, Nabi Muhammad pun berangkat ke Syam ditemani oleh Maisarah, hamba sahaya Siti Khadijah itu. Dengan melewati padang pasir, kafilah itu pun berangkat menuju Syam dengan melalui Wadil Qura, Madian, dan Diyar Samud, serta daerah-daerah yang dulu pernah dilalui Nabi Muhammad dengan pamannya Abu Thalib tatkala umurnya baru 12 tahun. Jarak antara Mekah dengan Syam sekitar 2.300 km, sehingga wajar jika perjalanan niaga itu berlangsung berbulan-bulan lamanya. Terlebih lagi pada waktu itu, perjalanan dengan menggunakan unta dan melewati padang pasir dan medan-medan berat lagi berbahaya. Perjalanan sekali ini telah menghidupkan kembali kenangan Nabi Muhammad tentang perjalanan yang pertama dulu itu. Perjalanan ini menambah wawasan bagi Nabi Muhammad, menambah beliau lebih banyak merenung dan tafakkur, lebih banyak berpikir tentang segala yang pernah dilihat, yang pernah didengar sebelumnya, tentang peribadatan dan kepercayaan-kepercayaan di Syam. Dengan kejujuran dan kemampuannya, ternyata Nabi Muhammad mampu memperdagangkan barang-barang Khadijah dengan cara perdagangan yang lebih banyak menguntungkan daripada yang dilakukan orang lain sebelumnya. Di luar dugaan, Nabi Muhammad sukses besar dalam perniagaannya di Syam. Integritas dan kejujuran beliau membawa berkah sedemikian rupa, sehingga beliau kembali dengan keuntungan 4 kali lipat dari keuntungan yang biasanya orang lain dapatkan. Selain itu pasti juga karena ketekunan dan kecakapan Nabi Muhammad, sehingga usaha perdagangannya itu berjalan dengan sukses. Maisarah dari mulai keberangkatan dalam perdagangan di Syam hingga perjalanan kembali mendapat kesempatan untuk menyaksikan sendiri bagaimana sikap dan kepribadian Nabi Muhammad. Kejujuran, integritas, dan budi pekerti yang luhur dari Nabi Muhammad menarik hati Maisarah. Ia mendapat kesan yang sangat baik tentang diri Nabi Muhammad. Pada akhirnya, Nabi Muhammad dan Maisarah pun kembali ke Mekah dengan membawa kesuksesan besar dalam perdagangannya di Syam. Sesampainya di Mekah, Nabi Muhammad segera melaporkan dan menyerahkan hasil usahanya di Syam kepada Khadijah. Khadijah pun merasa gembira, ia puas dan tertarik sekali mendengar hasil laporan dari Nabi Muhammad. Sesudah itu Maisarah juga datang dan bercerita kepada Khadijah tentang pengalamannya menemani Nabi Muhammad dalam perjalanan niaga ke Syam itu. Ia menceritakan kepada Khadijah segala apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad, betapa halus wataknya, betapa tingginya budi pekerti Nabi Muhammad. Hal ini menambah pengetahuan Khadijah di samping yang sudah diketahuinya tentang Nabi Muhammad yang dijuluki oleh penduduk Mekah sebagai Al-Amin, seorang pribadi yang terpercaya. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, share, komen, juga subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.